5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki adik-adik? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Mari kita pelajari apa yang harus kita lakukan dan kemampuan apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin. Adik-adik, apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus mengetahui siapa diri kamu sebenarnya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar dari seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Yuk kita simak bersama-sama. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seorang belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hei semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali, musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja terik matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, seharusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan membeku tertutup oleh salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit untuk keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukas si belalang ini adik-adik.
Begitulah adanya, sepanjang musim panas, barisan semut ini sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ya, belalang ini meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang adik-adik? Tentunya semut ya adik-adik ya. Nah, kisah ini ditulis berdasarkan fabel ya adik-adik ya, dengan judul ini. Nah adik-adik, kita harus mencontoh si semut ini. Ya, semut ini bisa memimpin anggotanya untuk bekerja sama mengumpulkan makanan di musim panas untuk persediaan mereka nanti menghadapi musim dingin. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya adik-adik? Ya, kelompok semut tadi sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan pada musim dingin. Mereka mengumpulkan makanan karena pada saat musim dingin itu sulit untuk mencari makan. Lalu di sini bagaimana menurutmu sikap belalang? Ya, sikap belalang itu pemalas ya adik-adik ya. Dia mengeremehkan segala sesuatu dan tidak menghormati para semut, malah mengejek para semut ya adik-adik. Nah, sifat belalang ini tidak patut untuk ditiru karena akan merugikan diri sendiri. Bagaimana cara semut bekerja? Nah, semut tadi bekerjanya dengan bekerja bersama-sama, membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka itu menjadi lebih mudah. Jadi harus ada kerjasama adik-adik. Berikutnya, nilai-nilai baik apa yang bisa kita teladani dari cerita di atas. Nah, nilai-nilai yang baik yang bisa kita teladani adalah ada kerja keras, pantang menyerah, ada persatuan dan kesatuan, serta ada gotong royong. Bisa kita pelajari dari semut-semut tadi ya yang bekerja sama. Adik-adik, kita bisa mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka itu bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Nah, belajarlah dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani adik-adik. Di sini apa sih yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut ya? Yang bisa kita pelajari, yang pertama, bekerja keras dan gigih atau persisten ya akan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan. Lalu yang kedua, dengan saling mengingatkan, maka kita lebih mudah mengevaluasi diri kita terhadap kekurangan kita masing-masing. Yang ketiga, sombong adalah penurun rezeki yang tercepat. Jadi jangan pernah merasa sombong ya. Yang keempat, dengan gotong royong, pekerjaan yang sulit dan berat akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Mencapai suatu tujuan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama dan bersatu adik-adik. Dan berikutnya, gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan kelak kalau kalian menjadi seorang pemimpin. Adik-adik, di sini seorang pemimpin itu harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Nah, untuk mengatasinya, semut ini bekerja di musim panas agar mereka itu tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong adik-adik. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Lalu kita juga tidak boleh sombong seperti belalang tadi adik-adik ya, yang malas, yang sombong ya.
tapi kita harus mencontoh si semut yang mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Nah adik-adik, kalau kalian ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan kalian, kalian bisa membuat diagram seperti ini. Jadi kalian tuliskan apa sih kelebihan kalian, apa kekurangan kalian. Misalnya kelebihanku mudah bergaul ya, lalu mudah bekerja sama. Oh kekuranganku apa? Misalnya kekuranganku itu tidak bisa belajar sendiri, misalnya kekurangan kalian. Lalu apa yang kalian lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kalian? Kalian bisa tuliskan di diagram seperti ini. Jadi nanti kalian akan tahu apa kelebihan dan kekurangan kalian dan apa yang akan kalian lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kalian. Adik-adik, di sini menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Ya, mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan itu sendiri tanpa bekerja sama. Nah, kalian bisa mencatat beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolah kalian masing-masing. Di sini contohnya, yang pertama ada kegiatan melaksanakan piket kelas. Itu membutuhkan gotong royong. Alasannya mengapa? Ya, melaksanakan tugas piket akan lebih cepat selesai jika dilakukan bersama anggota regu piketnya. Yang kedua, kalau ada kegiatan mengerjakan tugas kelompok, harus dikerjakan dengan gotong royong atau bersama-sama. Karena apa alasannya? Tugas kelompok akan lebih bagus jika dikerjakan oleh semua anggota kelompok, bukan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Yang ketiga, kegiatan membersihkan halaman sekolah. Itu membutuhkan gotong royong karena membersihkan halaman sekolah yang luas itu membutuhkan banyak orang. Yang keempat, melaksanakan upacara bendera. Ini membutuhkan gotong royong juga, membutuhkan kerjasama juga. Karena apa? Melaksanakan upacara bendera itu membutuhkan banyak petugas upacara. Berikutnya kegiatan melaksanakan kegiatan permainan kasti. Nah, dalam kasti ini juga dibutuhkan kerjasama dari beberapa orang pemain. Ini adalah kegiatan-kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong atau kerjasama. Adik-adik, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan dari nilai-nilai keadilan sosial atau nilai sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Ini adalah lambang Koperasi Indonesia, adik-adik ya. Kita baca bersama-sama bacaan ini. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku ketua koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini.
peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Maka akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab bersama. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi ada beberapa pesan yang akan kita ambil dari bacaan tadi. Yang pertama, tujuan mendirikan koperasi itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi itu untuk kesejahteraan bersama para anggotanya. Yang kedua, koperasi karyawan itu didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi. Jadi ini ada beberapa pesan dari teks tersebut. Lalu dari teks tersebut, tadi kan Pak Badru berpidato adik-adik. Kalian diminta membuat pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Jangan lupa kalian mengingat kembali unsur-unsur pidato. Ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup ya. Salam pembuka ya isinya sapaan ya, kalimat sapaan. Lalu pendahuluan isinya apa? Isinya itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, pidato kali ini akan membahas topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi kalian akan membahas tentang bermusyawarah. Lalu unsur pidato yang berikutnya adalah inti. Nah, intinya nanti kalian berisikan pembahasan topik secara lengkap mengenai musyawarah. Harus ada kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan musyawarah. Nah, kalian harus menerangkan topiknya itu secara rinci di unsur pidato yang di inti ini. Lalu unsur pidato berikutnya ada penutup. Nah, penutup itu isinya apa? Penyampaian rangkuman atau intisari dari topik yang disampaikan. Lalu yang terakhir adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini kalian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Jadi kalau kalian ingin menjadi pemimpin harus mau bergotong royong, mau bermusyawarah, harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan pemimpin yang amanah adik-adik ya. Kalian harus tahu itu semuanya.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.